Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Rinda Lorenza. Pada video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam variabel supergroups dalam PHP. Yang pertama, apa itu variabel supergroups PHP? Variabel supergroups adalah array khusus yang tersedia di seluruh skrip PHP, memiliki cakupan global dan dapat diakses di mana saja. Fungsi supergroups untuk mempermudah pengelolaan data dari pengguna, server, atau variabel lingkungan. Adapun macam-macam variabel supergroups PHP. Yang pertama, tanda $get, yaitu mengambil data dari URL melalui metode get. Yang kedua, tanda $post, mengambil data dari form HTML melalui metode post. Yang ketiga, tanda $request, yaitu mengambil data dari form HTML baik melalui metode get atau post. Yang keempat yaitu tanda $session, menyimpan data sesuai sesi pengguna. Yang kelima yaitu tanda $cookies, merupakan menyimpan data cookies di browser pengguna. Selanjutnya yaitu tanda $files, mengambil data file yang diunggah. Selanjutnya ada tanda $server, yaitu mengambil informasi server dan lingkungan eksekusi. Dan yang terakhir, tanda $env, yaitu menyimpan variabel lingkungan. Adapun contoh dari tanda $get yang dimana example com name ini adalah URL dengan query string. Lalu ada name John. Name John ini adalah data yang dikirim melalui URL menggunakan metode get. Selanjutnya yaitu ada tanda $get. Tanda $get ini adalah berfungsi untuk mengambil data dari query string. Nah, dalam kasus ini tanda $get name akan mengambil nilai John dari URL jika parameter namanya ada. Nah, lalu selanjutnya ada insert. Insert tanda insert dan tanda $get name ini. Nah, di sini ada insert. Insert ini digunakan untuk memeriksa apakah parameter name tersedia di query string. Lalu jika name ada, maka kode di blok menjadi if. Nah, di sini ada tanda if-nya akan dijalani. Lalu ada tanda fungsi. Lalu kemudian ada HTML-nya. HTML ini digunakan untuk menghindari XSS atau cross script string dengan mengonversi karakter khusus seperti tanda yang ini. Lalu kemudian ada jika nama tersedia akan menampilkan hello John, dan jika nama tidak tersedia akan menampilkan name not private. Nah, di sini kita tidak menampilkan namanya, maka hasilnya adalah name not private. Selanjutnya yaitu contoh penerapan session. Contoh penerapan session ini yang pertama, tanda session start ini digunakan tidak dapat menggunakan variabel session. Nah, lalu kemudian ada tanda $session. Tanda $session ini digunakan untuk menyimpan data sesi. Data yang disimpan di dalam session ini dapat digunakan selama sesi pengguna berlangsung, bahkan jika mereka berpindah halaman. Lalu kemudian ada tanda $session user Linda. Nah, di sini tanda kata user ini merupakan kata kunci di dalam sesi. Nilainya adalah Linda. Kemudian echo session user, tanda $session user ini menampilkan nilai dari sesi dengan kunci user ini. Nah, dari kunci user ini maka tampilnya Linda ini. Maka ketika kita running maka hasilnya session user Linda. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan tanda $post, yang dimana tanda $post ini yang ada form method post itu menemukan bahwa data variabel akan dikirim menggunakan metode HTTP post. Lalu kemudian ada input tipe. Nah, input tipe text name dan username. Nah, yang ini
Ini digunakan untuk memasukkan username. Lalu nilai input ini akan dikirim dengan parameter username. Lalu ada input tipe submit. Ada input submit ini. Yang ini digunakan untuk tombol mengirim form. Lalu ada tanda dari server request method post. Ini digunakan untuk memeriksa apakah metode permintaan request method adalah post. Kode ini dijalankan bahwa ini hanya akan dijalankan jika form dikirim dengan metode post. Nah, di sini ini merupakan contoh untuk mengambil data dari form dengan metode method. Selanjutnya yaitu contoh penerapan tanda dalam files. Nah, yang di sini merupakan pemrograman untuk cara mengelola file yang diunggah. Jadi ketika kita ingin masukin file yang ingin kita unggah, maka kita menggunakan tanda penerapan $files, dan ini adalah pemrogramannya. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang dimana buatlah sebuah form HTML yang mengirimkan data menggunakan metode post. Form tersebut harus memiliki satu input teks untuk email dan satu tombol kirim. Nah, di sini outputnya udah ada email dan tanda kirimnya. Dan di sebelahnya ini adalah kode pemrograman dari hasil output ini. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah variabel support groups mempermudah pengelola data, digunakan sesuai kebutuhan untuk keamanan dan efisiensi latihan akan memperkuat pemahaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.